Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan membagikan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya alami sendiri ya, jadi bukan dari orang lain. Sebenarnya udah lama pingin saya ceritain, cuman baru sempat sekarang karena kemarin juga kita belum selesai ya di lemah kuburan, masih panjang gitu. Jadi kejadian ini saya alami ketika menjelang malam satu suro atau tahun baru Hijriah kemarin itu ya. 3 hari lah, 3 hari menjelang itu. Dan seperti yang kita ketahui, kan kalau kalian lihat TikTok atau Instagram, itu kan yang FYP kan tentang hal-hal malam satu suro kan. Entah itu tentang Balung Wangi, Gete Wangi, atau weton-weton tertentu yang mengalami hal ganjil ketika malam itu datang gitu kan. Nah, jujur waktu itu saya agak skeptis, meragukan lah ya tentang hal itu apakah benar terjadi atau enggak gitu kan. Sampai akhirnya saya mengalami sendiri. 3 hari menjelang malam satu suro, badan saya itu kayak nggak enak semua gitu. Dibilang meriang itu ya meriang, cuman ya masih bisa berkegiatan ya. Tapi waktu itu saya mikirnya positif aja. Mungkin karena kebanyakan angin malam atau anginnya memang gak enak tau waktu itu. Pokoknya suhunya kayak pancaroba lah. Mikirnya positif aja. Sampai akhirnya saya sering ber kalau bisa dibilang itu kayak orang Jawa itu ketok-ketokan ya, lihat-lihatan lah. Jadi saya sering sekali ketika melakukan suatu kegiatan, entah sholat, entah mandi, entah apa itu, ekor mata saya itu selalu melihat ada orang di dekat saya. Cuman masih bayang-bayang gitu ya. Pokoknya orang, nggak tahu laki, nggak tahu perempuan. Ketika saya ikuti, nggak ada gitu kan. Pokoknya intinya cuma ekor mata aja yang lihat. Kadang ngelihat ketika saya ikuti kok nggak ada gitu. Ya udahlah, saya anggap waktu itu cuma mungkin halusinasi atau gimana gitu kan ya. Atau mungkin pengaruh dari pergantian cuaca gitu kan. Ya udahlah, saya tidak menghiraukan hal itu. Sampai akhirnya waktu itu terjadi hal yang ekstrim sekali menurut saya. Satu hari menjelang malam satu suro, besoknya udah satu suro, sorenya ya. Sorenya itu udah malam satu suro. Jadi kemarinnya itu saya mengalami kejadian ini. Waktu itu di rumah nggak ada orang. Orang tua lagi keluar kota, adik juga lagi main di rumah temennya. Nah, ini kejadiannya waktu mendekati maghrib. Saya pipis kan, mau pipis. Mau pipis, kebetulan kamar mandi rumah saya ini pisah dari rumah sekitar 7 kilometer lah dari rumah. 7 meter lah dari rumah gitu kan. Sekitar 7 meter. Terus di samping kamar mandi ini ada sebuah sumur ya. Dan di dekat sumur situ ada bayang. Bayang itu kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Ya tempat duduk-duduk gitu loh. Pokoknya kayak lesehan gitu, bayang gitu dari kayu gitu. Oke lah, saya pipis kan, masuk kamar mandi, buka celana, ngeluarin bono, terus pipis gitu kan. Setelah pipis cebok, terus tak masukin lagi, keluarlah dari kamar mandi. Nah, waktu keluar dari kamar mandi ini, ekor mata saya kembali melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan gitu. Yang biasanya
cuma bayang-bayang, ini sosoknya kayak utuh gitu. Saya ngelihat ada seorang wanita, ya kan, yang duduk di bayang dekat sumur itu. Pakaiannya hitam, terus rambutnya panjang. Ya, umum lah ya, setan-setan Indonesia kayak gitu kayaknya. Waktu itu saya nggak menghiraukan karena pikiran saya mungkin nanti kalau ketika saya lihat udah nggak ada gitu kan, ya cuma kayak bayang-bayang. Tapi karena waktu itu pikiran saya entah kenapa pingin noleh, ya akhirnya noleh. Nah di situ ternyata perempuan ini nggak hilang, nggak kayak bayang-bayang yang lain gitu. Jadi perempuan itu tetap nongol di situ, duduk di bayang deket sumur itu. Cuman saya nggak bisa ngelihat wajahnya ya karena ketutupan rambut. Saya mikirnya waktu itu kayak di film-film horor Jepang itu ya, film hantu Sodako itu yang keluar dari sumur. Cuman kan ini bajunya hitam. Kalau Sodako itu kan bajunya putih. Nah, setelah melihat itu, ternyata cuma beberapa detik saja saya ngelihatnya. Jadi mungkin nggak sampai 5 atau 4 detik ya. Tapi saya bisa ngelihat real itu perempuan duduk di bayang, pakai baju hitam, rambutnya panjang. Nah, merinding lah waktu itu saya karena sendirian kan di rumah. Ya udah masuk rumah terus apa nongkrong di teras rumah sambil nunggu maghrib, sambil sebat lah ya. Itu masih merinding gitu kan. Sampai biasanya saya nggak berharap orang tua itu kayak ayo cepetan pulang ya, biasa aja gitu kan. Ini kayak kapan sih pulang, kok nggak pulang-pulang. Jadi nggak enak banget lah di rumah waktu itu sendirian. Sampai akhirnya ternyata orang tua saya datang Isya, sekitar Isyaan datang. Tapi saya nggak cerita apa-apa. Terus ibu saya ngomong gitu kan, besok ini lo ya, baca doa untuk awal tahun baru gitu kan. Jadi biar kita dihindarkan dari hal-hal yang sifatnya sial atau malapetaka lah. Ya intinya berdoa lah kan gitu. Ya udahlah, saya turuti aja. Dan setelah kejadian itu dan setelah membaca doa-doa itu ya, membaca doa malam 1 Hijriah itu, alhamdulillah kembali normal lagi. Nah, kesimpulan dari cerita saya ini, kadang hal yang kita ragukan itu bisa saja terjadi ya. Karena saya benar-benar mengalami ini real. Meskipun singkat gitu kan, meskipun singkat sekali lah ya kejadian ini. Dan saya nggak pernah mengalami hal ini yang kayak se-ekstrim ini. Biasanya ya cuma mungkin suara-suara atau apa gitu kan ya. Ya wallahu alam lah. Bagi kalian yang kemarin menjelang malam 1 Suro juga meriang, berarti sama seperti saya. Bisa tulis di komen bawah ya. Mungkin kalian dapat penglihatan apa gitu, penglihatan nomor togel atau apa gitu kan ya, kan nggak tahu. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya. Mohon maaf kalau ceritanya singkat. Sebenarnya udah lama ya, udah kemarin mau saya ceritain. Cuman karena kita masih harus menyelesaikan lemah kuburannya Mas Agil Saputra, jadi saya nggak maulah nanti daripada terjeda-jeda gitu kan, saya selesaiin dulu dan alhamdulillah selesai juga. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya, Mas Joe. Semoga bisa menghibur kalian. Selamat malam dan selamat beristirahat.